Tapi kesehatan mental itu di mana kita memiliki keseimbangan emosional yang setara. Entah itu dalam ketenangan batin, terus emosi yang tersulut di dalam diri, bagaimana kita menghandle, itu termasuk ke dalam kesehatan mental itu sendiri. Karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kita menjaga kesehatan fisik. Nah, teman-teman tidak perlu membedakan diri teman-teman dengan yang lain. Karena apa? Karena kita itu sudah diciptakan oleh sang pencipta itu sedemikian rupa. Kita mempunyai perbedaan itu sangat wajar, tapi jangan pernah kita membandingkan dengan diri orang lain. Bandingkanlah diri sendiri dengan diri kita di masa lalu gitu. Selamat datang di Talkshow Ilmu Komunikasi, segmen terbaru dari Kanvas Suara yang akan membahas hal mulai dari kesehatan mental, isu sosial, dan isu politik. Bersama saya Girinda Fatih Rizky. Kali ini saya sedang bersama Mbak Vike, PA dari Ruang Pulih Indonesia. Di sini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan gengsi, kesehatan mental, isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental bagi gengsi. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, Mbak Vike. Boleh perkenalan dulu. Oke, halo teman-teman. Selamat sore. Terima kasih sudah mendengarkan talk show Ilmu Komunikasi. Saya Vike Putri Muftia. Saya sebagai brand ambassador dari Ruang Pulih Indonesia. Oke. Kita akan berbicara hal-hal yang menarik ya Mbak Vike dari talk show ini. Kita akan membahas tentang kesehatan mental. Sebelumnya boleh dijelaskan dulu kesehatan mental itu apa sih gitu? Oke, menurut pandangan Gen Z ya, karena saya Gen Z iya, gitu. karena saya umurnya ya masuk ke dalam strata Gen Z gitu. Oke, baik teman-teman, menurut pandangan Gen Z, saya sendiri kesehatan mental itu bukan cuman kita itu nggak gila, Mas Fatih. Tapi kesehatan mental itu di mana kita memiliki keseimbangan emosional yang setara. Entah itu dalam ketenangan batin, terus emosi yang tersulut di dalam diri, bagaimana kita menghandle, itu termasuk ke dalam kesehatan mental itu sendiri, gitu sih. Oke, berarti kesehatan mental itu sangat penting ya. Tapi Betul. untuk Gen Z ini ya Mbak, saya juga Gen Z kan. Iya. Jadi seberapa penting sih kesehatan mental itu untuk Gen Z? Kalau seberapa penting, pasti penting banget ya Mas Fatih. Karena apa? Karena kesehatan mental itu, sama pentingnya dengan kita menjaga kesehatan fisik. Bahkan, 95% dari Gen Z itu sendiri sekarang sudah, mengedepankan kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik menurut Gen Z itu, menghasilkan produktivitas yang baik, seperti itu Mas Fatih. Jadi, sangat penting gitu. Oke. Eh Berbicara tentang Gen Z ya, Gen Z itu sekarang ya umurnya yang 20 tahunan itu sedang menghadapi dunia perkuliahan, dunia kerja gitu. Aku mau tanya, permasalahan apa aja sih dari kesehatan mental yang sering dihadapi oleh Gen Z gitu? Apa aja contoh-contohnya yang biasa sering dihadapi oleh Gen Z gitu? Oke, untuk permasalahan kesehatan mental yang sering kita, kerap lihat di dunia ini tuh mungkin bisa tentang burnout, mungkin kuliah atau kerja, terus juga, tentang keluarga, bagaimana Gen Z sekarang itu banyak yang menjadi sandwich generation Betul. bagi keluarganya. Mereka harus menyeimbangkan pendidikan demi ekonomi keluarga atau mungkin, bisa dalam status sosial, kayak gitu. Gitu Oke. sih. Lalu kita permasalahan-permasalahan itu hadir ya dari baik internal maupun eksternal gitu. Betul. Tapi ada sumber-sumber permasalahan yang muncul itu dari mana aja sih? Bisa dari mana aja gitu? Untuk sumbernya, seperti yang kita lihat ya, ada faktor eksternal dan internal. Eksternalnya sendiri mungkin bisa lingkungan luar, teman-temannya seperti apa, terus, dunia luar si anak itu tuh seperti apa, itu juga mempengaruhi dari faktor eksternal. Tapi untuk yang internalnya, kita bisa lihat dari keluarga. Dia tuh memiliki latar belakang keluarga seperti apa, apakah di dalam internal itu ada support atau tidak, itu kan mempengaruhi si kesehatan mental itu sendiri, gitu. Oke, kesehatan mental itu kan semacam ya bisa dibilang
kayak penyakit gitu ya, bisa disembuhkan. Tapi kan ada beberapa kayak kesehatan mental itu muncul. Contoh-contohnya apa aja sih yang biasa muncul di Gen Z itu kesehatan mental itu apa aja gitu? Untuk kesehatan mental yang sering muncul itu, contoh ya dari aku Iya, sendiri aja ya contohnya. Mas Fatih, Boleh. yang gampang. Aku pernah, apa ya, di posisi tuh kesehatan mentalku itu terganggu. Karena apa? Karena mungkin aku mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu gitu, dan ekspektasi itu tidak tercapai. Realitanya, wah kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Itu bikin apa ya, overthinking, terus kayak pikiran yang berlebih itu menyebabkan kesehatan mental yang tidak stabil gitu. Contohnya apa? Aku dulu pernah mau daftar di kuliah impian aku, kampus impian aku. Tetapi belum rezeki ya mungkin ekspektasi aku udah terlalu tinggi, tapi realitanya aku belum bisa dapet sampai sekarang gitu. Sakit ya, merasa hancur, merasa sedih, merasa nggak pantas. Tapi bagaimana cara aku menghandle semua itu tuh ada prosesnya mas, penyembuhan. Bagaimana kita heal of myself gitu, healing biasanya kita sebut healing gitu, penyembuhan gitu sih mas. Oke. Eh, kan dari permasalahan-permasalahan harus ada solusinya kan. Jadi Betul. permasalahan kesehatan mental yang sering dihadapi oleh gengsi itu kita Mm-mm. harus mempunyai solusinya nih. Betul. Dari Mbak Vika sendiri, solusi apa nih yang cocok untuk gengsi biar terhindar dari gangguan kesehatan mental? Oke, solusi buat teman-teman mungkin ya Gen Z, karena aku juga mungkin masih belajar, eee, mungkin aku bisa menyarankan untuk, teman-teman tidak perlu membedakan diri teman-teman dengan yang lain. Karena apa? Karena kita itu sudah diciptakan oleh, Sang Pencipta itu sedemikian rupa. Kita mempunyai perbedaan itu sangat wajar, tapi jangan pernah kita membandingkan dengan diri orang lain. Bandingkanlah diri sendiri dengan diri kita di masa lalu gitu. Agar apa? Agar kita itu tidak berpikiran bahwa kita itu kurang, kita itu nggak pantas, itu salah. Dan yang kedua, kita apa ya perlu untuk memberi boundaries gitu. Ketika kita berada di suatu ruangan, ruangan itu tuh mungkin nggak cocok sama kita, ya udah kita keluar out dari ruangan itu gitu. Jangan kita memaksakan berada di situ yang mana kita itu sebenarnya nggak nyaman. Itu apa ya? Kayak istilahnya tuh menusuk pisau ke diri sendiri karena kita tidak memiliki boundaries gitu. Yang ketiga bisa kita itu memberi batasan di dunia digital Mas Fatih. Sekarang kan banyak banget ya kita Betul. Mas Fatih main Instagram. Ya, pastinya sebagai gengsi pasti tidak terhindar dari media sosial gitu. Pasti saya Nah, menggunakan juga. betul. Nah, dari situ biasanya apa ya, faktor-faktor yang memicu ketidakstabilan kesehatan mental itu muncul. Bisa jadi komentar atau mungkin merasa apa ya, tidak bisa mengikuti tren saat ini atau Betul. biasa disebut FOMO FOMO ya Mas gitu. Fatih. Biasanya, aku nggak bisa mengikuti tren ini, kayaknya aku ketinggalan deh. Jadi apa ya, overthinking segala macam. Nah, itu perlu di-stop. Dengan cara apa? Digital detox namanya. Kita tidak perlu terus-terusan mengikuti alur sosial media, mengikuti apa ya jejaring yang mungkin di sosial media itu kita ya nggak perlu lah mengikuti gitu, ya udah nggak usah gitu. Gitu sih Mas Fatih. Oke. Kan dari solusi biasanya ada kita untuk Genji nih. Untuk Genji ada sebuah tempat yang di situ di dalamnya bisa kita bercerita tentang kesehatan mental kita atau curhat-curhat gitu di dalamnya yang kayak di situ ruang terbuka tanpa privasi tapi aman untuk kita gitu. Ada nggak sih Mbak Vika untuk rekomendasi tempat? Untuk rekomendasi ada banget ya Mas Fatih, dari saya sendiri, saya berada di, forum Ruang Pulih, yang mana, ruang pulih ini merupakan ruangan bagi kita yang sama-sama ingin pulih gitu. Jadi bukan hanya kita, apa ya, memberikan ruang untuk orang lain, tapi kita juga memberikan ruang untuk diri sendiri pulih gitu. Teman-teman bisa banget, apa ya, kalau mau bercerita mungkin nggak ada teman dekat yang bisa dipercaya, teman-teman bisa untuk gabung bersama kami gitu, bisa banget. Oke, berarti di ruang pulih itu kayak kita bisa bercerita apa adanya di dalamnya kita, Iya di betul, dalamnya gitu ya. betul. Jadi
bisa aware terhadap diri kita sama aware terhadap orang lain gitu ya. Betul banget. Betul. Betul. Tanpa ada rasa takut, di situ kita bisa cerita, dapat partner, dan yang paling penting ketika kita tidak merasa baik-baik saja, bisa kita ke apa ya, orang profesional gitu, ke psikolog, Psikolog, betul. psikiater gitu. Nggak usah takut, apa ya, pergi ke psikolog atau psikiater itu bukan tanda kita itu lemah, bukan, tapi tanda bahwa kamu itu berani Betul. untuk sembuh. Betul, untuk sembuh, betul. Jadi untuk teman-teman yang menonton ini di talkshow ini, jangan takut untuk berbicara ya, untuk Betul. menceritakan apa yang kamu rasain karena setiap manusia itu punya permasalahan sendiri gitu ya. Betul banget. Terus kalau nggak bisa menyembuhkan dengan diri sendiri, minta bantuan orang lain karena Betul. untuk sekarang kesehatan kalian atau kesehatan mental kalian bukan hal yang tabu untuk disembunyikan, tapi untuk diceritakan Betul. atau disembuhkan. Gitu. Oke, sekian segmen dari Talkshow di episode kali ini bersama saya Gerinda Fatih Rizky dan Mbak Vike. Sebagai BA Ruang Pulih, Kami mengucapkan selamat tinggal, bye-bye.